Pernah mikir nggak sih, kenapa pembalap dari Asia Tenggara, apalagi di ajang motorsport, kayak harus kerja rodi 2 kali lipat lebih keras, cuma buat dianggap oke dibandingin anak-anak Eropa? Kita lagi ngeliat drama besar yang bakal kejadian di musim balap 2026. Ada Veda Ega Pratama dari Indonesia sama Hakim Danis dari Malaysia. Dua nama ini bukan cuma jago balap doang. Mereka itu simbol dari pasar baru yang lagi coba ngebongkar pintu industri yang isinya orang barat semua. Tapi ayolah, jujur-jujuran aja. Kenapa sih narasi media luar, kayak analisisnya Rosario Triolo, selalu naruh pembalap kita di kategori palingan dapat poin, atau mungkin bisa masuk top 5? Sementara pembalap Eropa kayak Brian Uriarte atau Marco Morelli langsung dicap calon juara dunia. Ini emang bias ya? Atau emang realita pahit soal kesenjangan sistem yang selama ini kita cuekin? Banyak orang mikir ini soal bakat doang, kayak, mungkin orang Eropa emang lebih jago dari lahir. Gue berani bilang itu asumsi males banget. Masalahnya bukan di skill individu, tapi di infrastruktur, akses, sama ekosistem yang ngebentuk mereka. Hari ini, gue mau ngajak lo semua bedah fenomena Veda sama Danis di Moto3 2026. Bukan cuma sebagai berita olahraga biasa, tapi sebagai studi kasus gimana talenta negara berkembang coba cari celah di industri yang udah mapan dan tertutup banget. Kenapa kerja keras sama bakat doang gak bakal cukup buat menang di level Grand Prix? Dan apa sih sebenarnya yang lagi dipertaruhin Indonesia sama Malaysia di sini? Yuk, kita pretelin satu-satu. Reality check antara halu sama statistik. Kita mulai dari data ya, soalnya data nggak punya perasaan. Faktanya, Veda sama Danis masuk ke Moto3 2026 dengan CV yang gokil buat standar Asia. Juara Asia Talent Cup, masuk top 3 di Red Bull Rookies Cup. Ini bukti kalau secara talenta mentah, mereka emang ada di level itu. Mereka bukan pembalap titipan sponsor, mereka emang dapat tiket itu karena jago. Tapi coba deh bandingin. Rosario Triolo, jurnalis Sky Sport Italia yang hatam banget soal peta kekuatan junior, ngebagi rookie tahun ini jadi beberapa kasta. Di kasta 1 ada Brian Uriarte sama Marco Morelli. Ekspektasinya menang, langsung gaspol. Di kasta 2 ada Veda sama Danis. Ekspektasinya main di zona poin, sesekali nyodok ke 5 besar, sama nunggu momen kaos kayak Ujan. Kedengerannya jahat ya, tapi ini realistis. Lihat aja contoh sebelumnya. Mario Suryo Aji yang kita bangga-banggain aja, mentok di posisi 15 besar di Moto3. Standar sukses buat pembalap kita itu masuk 15 besar. Padahal standar sukses buat anak Spanyol atau Italia itu podium. Ada gap ekspektasi yang jomplang banget. Triolo bilang, Veda sama Danis udah siap buat tarung di grup. Artinya, mereka nggak bakal ketinggalan jauh banget. Tapi buat dominasi, ntar dulu. Secara teknis, di ajang Junior GP, Veda sering keteteran di lap-lap akhir. Ini bukan cuma soal fisik, tapi soal gimana cara ngatur balapan di level yang stresnya minta ampun. Posisi 4 itu hasil paling mentok dia di sana. Jadi, realitanya gini. Kita punya produk bagus, Veda dan Danis. Tapi kita lempar mereka ke pasar yang saingannya punya modal sama pengalaman yang jauh lebih matang. Kenapa gap ini bisa kejadian? Kalau kita gali lebih dalam, ketimpangan ini kejadian karena 3 masalah yang numpuk. Bukan cuma soal siapa yang paling berani narik gas doang. Masalah fasilitas dan kandang lawan. Di bisnis, ada istilah economic moat atau benteng pertahanan. Eropa, terutama Spanyol sama Italia, punya benteng ini lewat sirkuit mereka. Kenapa Zen Mitani dari Jepang dibilang butuh belajar lagi dibanding Veda atau Danis? Simple, karena Mitani baru setahun di Eropa.
Sirkuit Grand Prix itu 70-80% ada di Eropa. Anak-anak kayak Uriarte atau Morelli itu tumbuh besar di trek yang sama tiap weekend dari umur 10 tahun. Itu sih namanya curang, tapi legal. Buat Veda atau Danis, setiap sirkuit itu barang baru yang harus dipelajari dari nol. Biaya buat sekadar latihan di Eropa itu mahal banget buat orang kita. Ini yang bikin jam terbang pembalap kita kalah jauh. 2. Tangga karir yang udah rapi. Di Eropa, sistemnya udah enak banget. Dari kejuaraan nasional, naik ke CEV, terus ke Moto3. Semuanya nyambung. Di Asia, kita punya Asia Telengkap. Abis itu harus lompat jauh ke Eropa buat pembuktian. Culture shock, bahasa, sampai gaya manajemen tim beda manat. Veda sama Danish untungnya udah 2-3 musim di Eropa, ETC, Junior GP. Makanya Triolo bilang mereka siap. Investasi waktu 3 tahun itu syarat minimum buat sekadar bisa saingan di papan tengah. 3. Beban negara versus karier pribadi. Ini jarang dibahas, tapi penting. Pembalap Eropa balapan buat tim atau karir mereka sendiri. Beda sama Danis, mereka balapan sambil bawa harapan satu negara di pundak mereka. Netizen kita kan vokal banget. Tekanan mengharumkan nama bangsa itu bisa jadi bumerang. Di satu sisi bikin semangat, di sisi lain bikin mental keganggu karena takut salah. Padahal buat menang di Moto3, lo harus berani nekat di tikungan terakhir. Karena takut ngecewain negara, pembalap kita sering main aman cuma demi dapat poin, daripada ambil resiko buat podium. Ganti cara pandang. Apa sih menang yang sebenarnya? Terus kita harus pesimis gitu? Ya enggak lah. Justru kita harus ubah cara kita ngukur kesuksesan. Jangan lihat Veda sama Denis sebagai calon dunia 2026. Itu ketinggian dan malah bikin mereka stres. Lihat mereka sebagai market disruptors. Dalam bisnis, kalau ada startup baru masuk ke pasar yang udah dikuasai pemain gede, tujuannya bukan langsung ngebantai si raksasa. Tujuannya adalah buktiin kalau produk mereka laku dan bisa bersaing. Analisis Triolo sebenarnya ada sisi positifnya. Dia bilang mereka bisa bersaing di grup depan sampai setengah balapan, dan bisa bikin kejutan di 5 besar. Ini kuncinya. Kalau Veda bisa konsisten di 5 besar, dia lagi ngerombak branding pembalap Indonesia. Dia lagi nunjukin ke tim pabrikan kalau pembalap Asia Tenggara bukan cuma pajangan buat jualan motor doang, tapi emang punya kualitas. Soal hujan atau trek basah juga menarik. Triolo bilang, rider Asia jago di sini. Ini namanya pinter manfaatin momen pas kondisi lagi kacau. Ini aset penting. Masalah lemes di lap akhir, itu soal belajar ngatur ban sama stamina. Itu bisa dibenerin pakai data sama pengalaman, bukan cacat bawaan. Jadi narasinya, jangan Veda harus juara, tapi Veda harus sering muncul di grup depan. Kenapa? Karena di Moto3, cuma kalau lo di grup depan, lo bisa belajar cara jadi juara. Gak bakal pinter kalau lo sibuk tarung di posisi 18. Mario Aji udah buka jalan dengan masuk 10 besar. Veda sama Danis sekarang tugasnya nendang pintu itu lebih lebar lagi. Dari sekadar peserta, jadi penantang podium. Kita sering kejebak pengen semuanya instan, pengen punya pahlawan sekarang juga. Tapi di olahraga level elit, sama kayak bangun bisnis gede, gak ada jalan pintas. Veda sama Danish bakal ngadepin musim yang berat banget. Mereka bakal jatuh, mungkin gak dapat poin, atau disalip anak Eropa yang udah apal mati sirkuitnya. Pertanyaannya bukan apakah mereka bisa juara dunia tahun ini. Pertanyaannya, kita sebagai pendukung udah cukup dewasa belum buat nemenin prosesnya? Siap gak kita nerima kalau buat nyetak 1 juara dunia, kita butuh 5-10 tahun investasi, bukan cuma rame pas lagi viral doang. Veda sama Danish bukan akhir dari perjuangan. Mereka itu standar baru, dan standar baru itu mahal harganya.
Sekarang bolanya ada di mereka buat buktiin di aspal, dan di kita buat kasih dukungan yang masuk akal, bukan cuma modal emosi. Karena pada akhirnya, bintang baru cuma bakal bersinar kalau dikasih waktu, bukan dipaksa meledak sebelum waktunya.